Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semakin kita banyak bersalawat, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat syafaat di akhirat nanti, kan gitu ya. Ketua Dema yang saya hormati, moderator, panitia dan peserta cama-cami ya, calon mahasiswa. Kami dulu cama-cami dulu ya, masih ingat ya. Cama-cami atau ya calon mahasiswa, mahasiswi. Jadi belum mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Jadi baru calon kan gitu ya. Yang pada hari ini adalah mengikuti BKKMB ya. Ya. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ya. Setahun anggota ini ya. Pertama saya sampaikan dulu, semestinya saya ini hari Kamis. Makalah saya juga ditulis tuh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus itu di situ gitu ya. Tapi karena semalam ada kesepakatan dengan ketua, karena ketua hari ini sangat sibuk, bisa sampai tengah hari ini belum tuntung dia ada acara. Ya, kalau meminta kepada kita untuk turun ya. Apakah kasih dia hari Kamis kita nggak tahu ya, tergantung dia gitu ya. Ya. Nah, jadi yang diberikan kepada saya judul daripada materi di dalam BKKMB pada tahun 2021 ini adalah pengenalan budaya akademik ya. Mungkin di situ sudah ada juga apa itu ya. Itu apa yang aktualnya hanya teori-teori saja ya. Jadi sebelum ini saya hanya mungkin bercerita-cerita saja dulu gitu ya. Pengenalan budaya akademik ini sangat erat sekali hubungannya dengan apa yang akan diberikan oleh ketua STAI nanti, itu tentang Tridharma Perguruan Tinggi gitu ya. Visi-visi kan kalau ada tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Apa itu Tridharma Perguruan Tinggi? Secara ringkas, Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pendidikan pengajaran. Yang pertama kan ada 3 aja ya. Ya, melaksanakan pendidikan pengajaran itu di perguruan tinggi. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Ya, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat. Namanya ini temanya pada hari ini sangat tepat sekali. Membangun mahasiswa yang mampu berperan aktif dan bersinergi dalam kehidupan kampus serta masyarakat. Jadi ada Tridharma Perguruan Tinggi ada 3 aja. Itu tidak lepas semua perguruan tinggi di dunia, katanya di Indonesia ya, di dunia gitu ya. Itu tidak lepas daripada 3 ajaran dasar ya. Tridharma ya, Tridharma ya, 3 ajaran ya, Tridharma Perguruan Tinggi tadi kan. Cuma yang berbeda itu adalah presentasinya saja. Mungkin di perguruan tinggi ini presentasinya lebih banyak pendidikan pengajaran. Kita sini budaya seperti itu. Ya, kita lebih banyak itu kelihatannya itu pelaksananya itu pendidikan dan pengajaran. Mungkin sampai kalau PAI itu rasanya 145 kredit kalau tidak salah itu ya. Ini aku ketinggalan. Cuman ya kalau AIS 146 kredit saja dan TBI 147 kredit saya sedikit yang dihitungkannya ada yang satu mata kuliah itu ada 3 kredit kan gitu kan itu ya. Jadi menyelesaikan kredit itu baru kita yang namanya sarjana kan gitu. Nah lalu dari 145 kredit itu lebih banyak di kita sini adalah pendidikan pengajarannya itu. Soalnya apa? Kalau penelitian itu biasanya itu secara apa itu namanya secara kewajiban itu di dalam masalah skripsi gitu ya. Hanya berkisar sekitar 8 kredit saja. Ya. Pengabdian masyarakat juga yang dilaksanakan KKN itu biasanya cuman itu menduduki saja sekitar 6 kredit saja ya. Seperti itu ya. Kalau tak selisih itu mungkin ada banyak gitu ya. Tulisannya pada jadi tapi apa. Jadi itulah. Nah, sebelum kita ke materi, ini hanya biar teori aja di
materi ini. Sebelum materi aku hanya berkisah-kisah dulu. Ya. Pernah dulu yang namanya seorang intelektual ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Mungkin kalian sangat kenal sekali dengan Albert Einstein kan itu ya. Ya, itu siapa penemu bom atom dan relativis teori relativitas gitu ya. Jadi ceritanya gini, Albert Einstein di dalam menyampaikan penemuan-penemuannya gitu ya, itu kemana-mana dia berceramah itu di Eropa ya, karena di Eropa ya punya ke Belanda, kemana-mana, ke Jerman, pokoknya dia orang Jerman gitu ya, kemana-mana itu karena dia seorang intelektual dan ilmuwan, dia sangat dikagumi juga oleh masyarakat ilmiah gitu ya. Nah, karena banyaknya menyampaikan materi tentang penemuannya, nah gitu-gitu aja yang dia sampaikannya kan gitu kan, tapi kan ya berjuang aja apa aja penemuan kan, sampai supir ya, supir mobil ya, supir mobilnya Albert Einstein itu ucapan Albert Einstein, kok bapak kemana-mana itu aja yang disampaikan kan itu ya, benar itu bang. Lalu jangan Albert beneran. Lamun nang itu harus sampaikan kayak ulun tiap hari 4 juga kan. Ulun hafal materi kan sampaikan tentang kalian itu ya supir kan gitu ya. Jadi yang supir materi yang sampaikan itu karena ngitung-ngitung aja disampaikan sampai ulun hafal materi yang sampaikan. Nah kan gitu ya. Bah, cocok benar yang Albert yang kan itu kan. Pada hari ini kata Albert, aku ada undangan di Frankfurt Jerman gitu ya. Nah, namun ikam hafal, ikam aja menyampaikan gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, kita supir gitu. Jadi sampai ke tempat seperti pertemuan kan biasanya orang-orang profesor tuh sudah hadir kan gitu kan. Tapi kita tahu nama-nama Albert, nama-nama supir itu kita tahu pakaian sama pada pakai jas gitu ya. Jas besi kan gitu ya, supir kayak gitu juga. Ya pokoknya sampai acara ya jadinya Albert silakan maju aja gitu ya. Jadi maju aja nanti supir menyampaikan di video gitu dah. Aku di sini aja lah, kalau sangat video gitu lah. Coba di sini aja. Jadi supir menyampaikan teori-teori yang disampaikan oleh Albert Einstein dan sebagainya. Apa yang disampaikan supir persis sama apa yang disampaikan Albert Einstein pada ceritanya gitu ya. Jadi dia Albert hebat dia supir kalau bilang itu kan gitu Pak. Artinya itu. Tapi pas waktu moderator itu membuka sisi diskusi, sisi tanya jawab gitu ya, sisi diskusi kan, banyaklah berbesar-besar angkat tangan kan. Akhirnya ada beberapa orang yang angkat tangan dan beberapa orang mengajukan pertanyaan, si supir kenapa jawab? Nah, karena apanya hanya hafal aja. Lalu yang supir pintar juga. Yang supir, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya supir saya saja yang menjawabnya aja gitu ya. Jadi supir mengatakan Albert itu supir kan gitu. Jadi oleh karena itu, ya kalau Albert Einstein yang asli itu menjawab, semuanya bisa terjawab kan gitu. Kira-kira itu satu budaya yang di kalangan ilmuwan itu ya. Kawan-kawan juga anak kuliah di Belanda, di mana-mana itu kadang-kadang tapi ada aneh. Tatap muka ini jarang, ada tuh dia banyak penelitian saja gitu katanya. Jadi kalau di daerah di barat gitu ya, daerah Eropa, Amerika itu lebih banyak penelitian gitu ya. Jadi kadarnya tuh penelitian itu lebih banyak daripada tatap muka. Tatap mukanya tuh di dalam diskusi aja biasanya itu ya. Nah itu jadi makanya dari dosen-dosen kami kuliah di Belanda ada mana-mana itu datang ke sana ke perpustakaan meneliti ini gitu. Katanya baca kabar itu suruh ya. Kami juga waktu di Jakarta saya terang saja, saya mulai di Jakarta tahun 1978 dulu gitu ya. Saya juga kaget gitu ya, kuliah di sana dulu kadang-kadang dosennya satu semester itu ada 2 kali yang masukkan gitu kan. Ibu Jaket Derajat sehingga Profesor Jaket Derajat itu 2 kali aja suruh masuk satu semester. Ada lagi satu dosen lagi nanti mahasiswa cari ini saja ya di perpustakaan gitu kan, cari surah apa mata kuliah orientalisme kalau salah gitu ya.
aku di Pak Gubernur Suludin dulu. Jadi udah supaya itu disuruh mencari 600 judul. Masih ingat sampai sekarang, jadi kenangan 40 tahun yang lalu itu masih hebat, masih ingat kan itu ya, apa itu jaga-jaga apa kalau Bapak Harun Nasution itu kadang-kadang asistennya itu dia punya asisten 22 waktu itu. Jadi asisten Pak Harun Nasution itu sudah 22, kadang-kadang asistennya itu sampai 11 yang masuk kan gitu ya kadang-kadang. Jadi Pak Harun Nasution itu mereka kuliah biasa-biasa aja kan gitu, kan yang ada terus berdiskusi aja mahasiswa, asistennya yang jawab. Jadi Pak Harunnya kadang-kadang berdiam aja naik gitu ya, hanya mentak pihak hanya sedikit ucap atau kan sama sekali bisa juga kan itu kan. Nah itulah gambaran budaya-budaya di perguruan tinggi yang kita alami kan gitu ya, yang kita dengar. Kalau di daerah mana itu apa, daerah Asia, kalau Jepang kuliah itu Asia, kalau Selatan ya, seperti itu ya. Itu Korea, Jepang itu anaknya itu katanya itu lebih banyak pengabdian katanya kan gitu ya. Ya pengabdian itu maksudnya kayak ini kuliah 1 semester, pengabdian itu soalnya perguruan tinggi itu sudah join dengan perusahaan-perusahaan atau join dengan misalnya kalau kita misalnya ada join dengan masjid misalnya atau join apa itu ya, tolong mahasiswa kami atau mengabdi di sini, menghutbah di sini atau jadi bidang kan itu kan suatu pengabdian kan, atau di majelis taklim atau di TPA kan gitu, itu namanya pengabdian ya gitu ya. Jadi katanya di sana itu juga lebih banyak pengabdian. Nah untuk kita di sini lebih banyak itu yang pertama tadi yang tentang apa tadi, pendidikan dan pengajaran. Mungkin kita tatap muka atau ya sekarang ini sulit tatap muka ya, apakah itu banyak pendidikan dan pengajaran. Itu satu kriteria barangkali itu nanti karena apabila sudah waktunya adalah apa pembacaannya gitu ya. Kriteria yang kedua, kisah kedua gitu ya. Pernah terjadi katanya itu ya seminar tentang organ-organ tubuh. Ya, ini apakah hayali atau kenyataan kita tahu begitu ya. Jadi pada suatu hari dibukalah seminar tentang organ-organ tubuh gitu ya. Jadi semua organ tubuh hadir katanya gitu ya kan. Ya. Berbicaralah yang pertama. Jadi moderator itu menjelaskan kepada semua organ tadi siapa yang ingin bicara pertama kan. Berbicaralah pertama itu mata katanya, ya, organ mata. Apa kata mata? Mata itu menyembuhkan diri gitu ya. Kata mata, saya ini adalah yang paling bermanfaat di tubuh manusia. Tanpa saya tidak bisa melihat merahnya itu merah, misalnya gitu ya. Tidak bisa melihat hijaunya itu hijau, tidak bisa melihat indahnya sebuah gunung apa segalanya gitu. Jadi mata itu berkelakar seperti itu. Lalu lagi telinga lagi, begitu juga tanpa saya karena telinga tidak ada keberduaan ya, enaknya lagu ini atau apa orang mau baca Quran misalnya gitu ya. Ya begitu juga hidup, penciuman. Kalau sekarang ini kalau karena corona itu ya bisa ada penciuman kan gitu ya. Ya itu kawan kita, itu ada dosen kita sini dia nelfon aku aja sudah parfum nih kalau nggak bahwasanya karena positif kata sudah sembuh kan kawan kita akan ya. Jadi yang jelas tadi kata hidung seperti itu. Lalu bicaralah paru-paru gitu ya. Semakin orang tapi semakin kagum kan paru-paru bicara, apalagi semacam jantung lagi bicara itu semakin diam suasana. Tanpa aku kata jantung kan itu tidak ada aliran darah apa seperti itu ya. Apalagi yang bicara Jawa, kata Jawa aja kalau tidak ada aku tidak ada artinya kamu semuanya kan itu seperti itulah. Tapi itu semacam bening suasana seminar pada waktu itu. Tapi tak kalah dubur yang ingin bicara, tahu dubur ya? Tahu ya kan? Dubur kan gitu ya. Dubur yang ingin bicara, akhirnya semua orang menginjek, gitu ya, bau, seperti itu ya, yang suara itu ya, ya suara yang tidak nyaman. Akhirnya katanya dubur tidak bisa berbicara lagi karena ributnya suasana seminar gitu kan. Jadi suasana diskusi itu ribut sampai dubur itu tidak bisa berbicara.
karena macam-macam suara, ya macam-macam bau apa segalanya. Nah lalu karena dubur tadi tidak bisa bicara, akhirnya dubur tidak berbicara. Dubur merajuk, ya, selama dubur itu merajuk 2 hari, 2 hari dubur merajuk gitu ya, tidak keluar angin, tidak apa gitu ya. Akhirnya mata yang sehat berkunang-kunang, telinga yang baik itu apa ada agak tubuh agak panas. Ini ada gerangan apa ini kata moderator. Hanya pada hari ketiga dibukalah lagi seminar dan dipersilahkan lagi kepada dubur yang pertama bicara. Semuanya menghormati dubur. Jadi artinya apa? Artinya di tubuh kita ini tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1 kan gitu ya. Ya. Sama kita di Sitai sini. Jadi budaya kita di Sitai sini, sejak pengalaman saya di Sitai ini sejak tahun 87. Kalian belum ada, saya sudah mengajar di sini kan. Sejak 87 saya mengajar di Sitai, terus kan gitu ya. Ya, jadi mulai 87 sampai ini saya alami itu di Sitai kita ini semua namanya gitu kan ya, karyawan itu tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Maksudnya apa? Ya kalau Pak misalnya jadi ketua atau minta layani ini tidak, kadang-kadang ketua bisa mengolah baju seorang kan misalnya kan, baju kerja kan. Bisa aja ketua kadang-kadang ya, kadang-kadang ketua soalnya mengolah aku baju juga. Sama-sama itu. Jadi artinya apa? Di sini ya supaya ini budaya di sini ini tidak ada yang menurduakan seseorang. Ya, secara praktiknya gitu ya, semuanya saling menghormati gitu ya. Ya, apakah dia sebagai pembantu, apakah dia sebagai ini, semuanya itu ya semuanya menjalankan sesuai ya sesuai strukturnya masing-masing yang gitu. Jadi semuanya itu saling menghormati. Jadi artinya itulah budaya ini. Nah itulah dulu gambaran budaya di perguruan tinggi. Kan kita kan akademik ya. Kalau budaya di kampung kan ada yang budaya bersih apa sebenarnya itu ya. Nah, lalu itu dari kisah kita hampir sebelum lebih ya. Lalu kita ke teori saja lagi kan gitu ya. Ya mungkin kita hanya di situ kami melihat aku baca kan ya. Ini ada beberapa mulai pendahuluan. Aku baca biar agak mendapat dikit kita mengingat waktu sebelum selesai. Pendahuluan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut perguruan tinggi memiliki dan mengembangkan budaya akademik yang dapat membentuk mahasiswa agar memiliki jati diri dan kompetensi di bidangnya. Pengembangan budaya akademik menjadi titik temu antara upaya pembinaan karakternya apa? Kebiasaan ya, akhlak lah kalau di dalam Islam itu ya. Dengan peningkatan kualitas sebagai hasil dari proses pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, apakah itu universitas, apakah itu institut, apakah itu sekolah tinggi namanya, pada dasarnya merupakan ladang tempat lahirnya kader-kader intelektual, ilmuwan, ya paling rendah sarjana, gitu ya. Sehingga disinilah nilai-nilai positif seperti jujur, cerdas, peduli, tangguh, tanggung jawab, religius, dan nilai positif lainnya bisa ditanamkan, terinternalisasi dan menjadi sebuah budaya dalam upaya membangun tradisi intelektual. Nah itu tapi ada orang juga berpendapat sementara yang lain lebih mengartikan kampus sebagai tempat beradu passion. Bapak passion Bapak. Dulu tahun 80-an masih ingat ya, kalau diundang tuh baju arau macam pakaian baju pakaian ya. Sebagai tempat tren-trenan, sebagai tempat tebar pesona dan bermain cinta masa muda dengan kesibukan untuk kian menegaskan gaya hidup baru yang dibentuk oleh modernisasi. Nah ini ada sebagian. Tidak heran jika jika banyak mahasiswa hanya datang ke kampus mahasiswa ini hanya duduk, diam, mendengarkan penjelasan dari dosen, kemudian pulang.
Mereka lebih nyaman berlama-lama hangout di mall, menikmati indahnya dunia masa muda dengan semakin menyuburkan sikap hedonis dan konsumtif dalam jiwa mereka. Hedonis itu kesenangannya. Nah, itu jadi ada dua pemahaman ya. Pemahaman yang pertama aja yang sebenarnya yang dikehendaki, pemahaman yang kedua ya kita ketahui termasuk di mana kita gitu ya. Pemahaman yang kedua itu ya seperti tadi ya datang duduk diam belang gitu. Nah sekarang pengertian budaya akademik. Definisi budaya adalah budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan mau diwariskan dari generasi ke generasi. Ya kebiasaan ya. Kalau budaya orang itu bertani biasanya kan keturunannya juga biasanya juga bertani kan. Gitu kan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ya. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Ya, semua orang kita berbahasa. Ya. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, budaya dan menyesuaikan perbedaan-bedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Jadi mungkin kalian masuk ke daerah A, itu mungkin ada melihat budaya-budaya yang berbeda datang. Mungkin di sini kan ada yang datang dari Kalimantan Tengah, Timur, ya Selatan gitu ya, ada yang dari Ampang misalnya gitu ya. Mungkin membawa budaya masing-masing. Mungkin sini ya hanya melihat kan ya. Nah sekarang definisi akademik. Nah itu budaya tadi ya. Akademik, kata akademik berasal daripada bahasa Yunani yakni akademos, yang berarti sebuah taman umum atau plaza. Nah itu akademik ya, di sebelah barat laut kota Athena. Nama akademos adalah nama seorang pahlawan yang terbunuh pada saat perang legendaris Troya. Ini sebelum Masehi ini ya. Dengan Troya itu sebelum filosof Thales, Platon sebagainya itu ya, ada perang Troya itu ya. Pada plaza inilah, nah plaza yang kita plaza itu ya. Pada plaza inilah filosof seperti Socrates berpidato dan membuka arena perdebatan tentang